Saya Rani Rahmawati dari kelas Biologi C semester 5 akan mencoba menjawab mengenai kuis dari mata kuliah Biologi Reproduksi. Yang pertama, yaitu hormon apa saja yang terdapat pada reproduksi laki-laki? Jawabannya, seperti apa yang telah kita ketahui, hormon merupakan zat kimiawi yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel dan organ pada tubuh. Adapun hormon yang terdapat pada reproduksi laki-laki yakni hormon estrogen, hormon perangsang folikel, hormon inhibin, dan hormon luteinasi. Yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Prosesnya yaitu yang pertama, spermatogonium. Spermatogonium merupakan proses awal dari spermatogenesis ini. Spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian akan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Kemudian, pada spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan kembali secara meiosis 1 yang merubah bentuknya menjadi spermatosit sekunder. Pada proses spermatogonium dan spermatosit primer, kromosomnya masih berjumlah 23 dengan berpasangan. Namun setelah masuk ke proses spermatosit sekunder, kromosom pun tidak berpasangan lagi. Mengapa? Karena telah mengalami proses pembelahan meiosis pertama. Tidak lama, terjadilah proses meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid. Pada spermatid pun, jumlah kromosom yang ada tidak berpasangan lagi. Setelah mendapat hasil spermatid, kemudian spermatid itu tidak membelah lagi, namun berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Lalu, hasil dari spermatozoa ini memiliki 4 sperma. Kemudian akan disimpan pada tempat penempatan sperma sementara. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Jawabannya, yang pertama batasi asupan kafein, cukupi kebutuhan vitamin C, ketiga cukupi kebutuhan vitamin D, selalu jaga pola makan, selalu jaga kebersihan, kemudian hindari dari paparan zat kimia tertentu. Soal nomor 4, bagaimana cara pengeluaran cairan semen? Jawabannya, sperma ini diproduksi di dalam testis, tepatnya pada saluran tubulus seminiferus. Setelah sperma diproduksi, kemudian akan ditampung oleh epididymis yang merupakan saluran yang berlekuk-lekuk yang terdapat di testis. Pada epididymis ini, sperma akan mengalami pematangan. Setelah matang, kemudian sperma akan dialirkan pada saluran vas deferens. Kemudian akan dialurkan kembali pada vesika seminalis. Nah, pada vesika seminalis ini akan diberi nutrisi dan disimpan, kemudian hasilnya akan berupa cairan semen. Setelah penuh, kemudian cairan semen ini akan dikeluarkan. Soal nomor 5, apa saja gangguan pada sistem reproduksi laki-laki? Jawabannya, yang pertama, hernia inguinal, hidrokel, balanitis, kanker testis, pembengkakan skrotum, gangguan prostat, dan masih banyak lagi.